Haleluya. Keselamatan total dari Tuhan. Saya bacakan 1 Petrus 2:24. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Penyakit ditanggung, dosa diampuni, tubuh disembuhkan. Bilur Yesus dan darah Yesus tidak bisa dipisahkan. Haleluya. Nah, dia tertikam karena pemberontakan kita, diremukkan karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan kepada kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Betapa dahsyat bilur Yesus, saudara. Itu penyakit saudara tanggungnya. Haleluya. Adalah kehendak Tuhan malam ini menghidupkan kembali anggota-anggota tubuh saudara. Tangan kaki yang stroke akan dihidupkan Tuhan. Mulut yang tidak dapat berbicara akan berbicara. Haleluya. Kehendak Tuhan saudara berjalan pada malam ini. Lebih daripada itu Tuhan menghendaki yang buta melihat, yang tuli mendengar. Bisu bicara dalam nama Yesus. Jadilah ini Tuhan. Engkau ajaib Tuhan, ajaib. Darah Yesus berkuasa, bilur Yesus berkuasa. Darah tinggi disembuhkan Tuhan. Darah. Penyakit jantung disembuhkan Tuhan. Penyakit paru-paru disembuhkan Tuhan. Penyakit hati disembuhkan Tuhan. Penyakit pencernaan disembuhkan Tuhan. Kanker tumor disembuhkan Tuhan. Haleluya. Tuhan mau menyembuhkan. Kesembuhan sudah sedia. Tinggal terima saja. Tidak bayar. Anugerah. Pada zaman Tuhan Yesus, orang membawa yang sakit kepadanya, kerasukan setan, dengan sepatah kata setan diusirkan, dan semua yang sakit disembuhkan Tuhan. Tuhan tidak tanya engkau orang baik apa orang jahat. Tidak. Semuanya disembuhkan Tuhan. Tuhan Yesus sudah berubah. Haleluya. Penyakit ginjal, penyakit hati, kanker tumor, bilur Yesus jauh lebih berkuasa. Ada kelepasan oleh darah Yesus. Bebas dari rokok. Kenapa mesti merokok, saudaraku? Ilmu kesehatan pun berkata hanya merusak kesehatan. Saudara buang-buang uang, buang-buang waktu, saudaraku, dan menyakiti anak saudara. Saudara merokok di rumah, dia juga kena polusinya. Asap rokok itu. Mohon kelepasan daripada Tuhan. Darah Yesus bungkuskan saudara sehingga saudara sanggup. Ya sudah saudara lahir baru. Yesus dalam hati saudara, maka saudara sanggup. Sanggup mengalahkan narkoba. Sanggup mengalahkan kebiasaan-kebiasaan yang jelek. Sanggup mengusir setan. Pokoknya hidup baru. Pasca itu baru, bebas daripada perbudakan. Haleluya. Apa yang memperbudak saudara? Pornografi, kenajisan, seks bebas. Dalam Yesus, oleh darah Yesus, diisukan oleh darah Yesus, saudara bebas. Jangan lebih lama lagi hidup kita dihancurkannya. Mulai hidup baru, saudaraku. Ketika seorang perwira laskar datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan datanglah ke rumahku. Seorang hambaku sakit parah. Tuhan Yesus berkata, aku akan datang menyembuhkannya. Aduh Tuhan, tidak usahlah Tuhan. Tidak usah capek-capek ke rumahku, aku pun tidak layak menerima engkau. Ucapkan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Tuhan Yesus heran melihat imannya.
Iman sebesar ini belum pernah aku jumpai di antara orang Israel. Pulanglah, sama seperti imanmu, sama seperti kau percaya, jadilah padamu. Seketika itu juga hambanya sembuh. Menerimanya dengan percaya. Aku percaya sembuh. Walau masih ada rasa sakit, aku percaya sembuh. Haleluya. Nah, seorang tua yang anaknya kerasukan setan berkata, kalau engkau sanggup Tuhan, tolonglah bebaskan anakku. Kenapa kau katakan aku sanggup? Tidak ada yang mustahil bagi engkau yang percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini, dia katakan. Tuhan Yesus menengking setan itu dan setan keluar, anak itu bebas. Dia mengaku, tolonglah aku, imanku kurang Tuhan. Tolong Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Malam ini tidak ada yang mustahil bagi saudara yang percaya. Lihat kesembuhan saudara, percaya kesembuhan saudara sebelum saudara merasakan ada perubahan. Tapi karena firman Tuhan mengatakannya sembuh, saudara percaya aku sembuh. Itu iman, bukan jadi dulu baru percaya. Itu bukan iman. Itu hanya logika. Nah, Bartimeus datang, kasihanilah aku Tuhan, anak Daud. Apa yang kau mau aku berbuat padamu supaya aku melihat Tuhan? Tuhan menjamah matanya. Sama sebagaimana engkau percaya jadi padamu. Sama sebagaimana imanmu. Seorang perempuan datang penyakit pendarahan 12 tahun. Saya nggak tahu entah apa ini, kanker barangkali. Terus menerus berdarah, saudaraku. Tapi namanya pada tidak ada, saudaraku. Lalu dia dengar Yesus. Lalu dia berkata, oh kalau ku jamah jubahnya aku sembuh. Kalau ku jamah jubahnya aku sembuh. Kalau ku jamah jubahnya aku sembuh. Aku sembuh. Aku sembuh. Dia percaya dengan pikirannya dia sembuh. Dia ucapkan dengan mulutnya dia sembuh. Maka imannya menjadi teguh. Karena dengan pikiran dia percaya, dengan mulut dia mengaku. Kalau saya sakit, saya tidak suka bicara mengenai penyakit saya. Saya bicara kepada penyakit. Kelemahan, keluar engkau, tinggalkan diriku dalam nama Yesus. Saya tidak minta simpati orang padaku. Aduh sakit kali lah perutku ini. Aduh sesak napasku. Aduh. Lalu orang berkata, kasihan Pak Munti, kasihan. No. Sesak napas keluar dalam nama Yesus. Tinggalkan saya dalam nama Yesus. Haleluya. Setelah Yesus disalibkan, bangkit daripada kematian, saudaraku, sudah terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidup saudara berkuasa. Saudara jadi luar biasa. Nah, haleluya. Yang sakit, mohon kesembuhan dari Tuhan. Jangan malu. Tuhan Yesus, tolong saya Tuhan. Kenapa malu? Yesus berseru, Eloi, Eloi, lama sabatani. Bapa. Dia cinta kepada bapaknya. Seru. Dan firman Tuhan berkata, berserulah olehmu kepadaku, maka aku akan menjawab di kau. Berseru. Pakai suara. Didengarkan Tuhan, dengar orang lain. Kenapa malu? Menipu nggak malu?
Bohong nggak malu. Berseru malu. Jangan mau tertipu, saudaraku. Yesus hidup. Kalau saudara berseru kepada Yesus, tidak ada yang sia-sia. Haleluya. Mulai ucapkan janji-janji Tuhan mengenai bilur-bilur Yesus. Mari ucapkan. Ucapkan apa yang saya ucapkan, pengakuan iman. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sudah menanggung semua penyakit saya di kayu salib, di Golgota. Oleh bilur-bilur Yesus, saya sudah sembuh. Oleh darah Yesus, saya selamat. Pada malam ini Tuhan, saya terima darah Yesus. Saya terima bilur Yesus. Saya selamat. Saya sembuh. Dalam nama Yesus. 10 orang kusta datang kepada Tuhan Yesus. Kasihanilah kami anak Daud. Apa yang kau mau? Sembuhkanlah kusta kami ini. Pergilah, tunjukkan dirimu kepada imam-imam. Dia tidak berkata, Tuhan, kustanya masih lengkap Tuhan. Gimana tunjukkan diri kepada imam-imam? Malu kami. Sembuhkan dulu Tuhan. Sebagian pun jadi Tuhan. Tidak. Mereka percaya. Mari kawan. 10 orang pegangan tangan, saudaraku. Jalannya belum beres. Hoyong ke kiri, hoyong ke kanan. Karena kakinya berdarah. Karena kusta. Ada yang jari-jarinya sudah hilang. Tetapi saudaraku, ketika mereka bertindak, Tuhan Yesus berkata, pergi tunjukkan diri pada imam-imam. Mereka bertindak dan pada waktu itu mereka sembuh. Sampai kepada air. Di tengah jalan mereka lihat mereka sembuh. 1 orang kembali dan menyembah Yesus. Tuhan Yesus berkata, mana 9 orang lagi? Bukan 10 orang kusembuhkan? Semuanya disembuhkan Tuhan.